Bayangkan, kalian berada di posisi ini. Tahun 1597, Selat Myeongyang. Kalian hanya memiliki 12 kapal kayu yang sudah babak belur. Sementara di Cakrawala, 300 lebih kapal perang Jepang bergerak maju dengan satu tujuan, menghancurkan kalian. Secara administratif, ini adalah kegagalan total. Secara sumber daya manusia, moral pasukan yang kalian sudah hancur. Banyak perwira yang menyarankan untuk menyerah saja. Tapi Laksamana Yi Sun-sin punya pandangan berbeda. Dia tahu bahwa dalam sebuah organisasi, angka di atas kertas bukanlah segalanya. Jadi, gua Aldi Saputra, mahasiswa semester 4 Setiabala Putra Dewa. Hari ini kita akan membedah bagaimana perilaku manusia bisa mengalahkan statistik melalui kacamata perilaku organisasi. Kita masuk ke variabel pertama, kepemimpinan. Dalam buku A Theory of Leadership Effectiveness, Fred Pedler menjelaskan teori kontingensi. Bapak Pedler berargumen bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Efektivitas ditentukan oleh situational favorableness. Bapak Pedler membagi situasi menjadi 3 dimensi: hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi. Dalam kasus Myeongyang, situasinya sangat tidak menguntungkan. Menurut Pedler, dalam kondisi ekstrim seperti ini, gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah task-oriented leadership. Yi Sun-sin tidak membuang waktu untuk rapat konsensus. Dia membakar kamp pengungsiannya dan berkata, tidak ada jalan pulang. Dia menerapkan disiplin bajah dan kejelasan tugas yang mutlak. Dia mengolah pasukan-pasukannya agar tidak ada ruang untuk ragu. Inilah kunci pertama, struktur tugas yang kaku di tengah situasi yang kacau. Namun, instruksi saja tidak cukup jika anggotanya tidak percaya pada organisasi. Nah, disinilah teori dari Stephen Robin tentang grup kohesi penes masuk. Dalam bukunya Organizational Behavior, Robin menjelaskan bahwa kohesi adalah sejauh mana anggota kelompok saling tertarik dan berbagi tujuan yang sama. Kohesi ini akan meningkat pesat ketika ada ancaman eksternal yang nyata. Nah, Yi Sun-sin membangun kohesi ini dengan menunjukkan integritas. Dia berkata di garis depan, memimpin langsung kapalnya di tengah kepungan musuh. Ia menciptakan goal conference, keselarasan tujuan. Prajuritnya tidak lagi bertempur karena takut pada hukum, tapi karena mereka merasa menjadi bagian dari satu nasib. Dalam perilaku organisasi, inilah yang kita sebut sinergi. Dalam output kelompok menjadi jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan kemampuan individu-individu di dalamnya. Sekarang kita bahas aspek manajemen. Bapak manajemen modern, Peter Drucker, dalam The Effective Executive memberikan pelajaran penting bagi kita. Efficiency is doing thing right thing, effectiveness is doing the right thing. Banyak manajer gagal karena terlalu fokus pada efisiensi, mencoba melakukan banyak hal dengan benar tapi di jalur yang salah. Nah, Yi Sun-sin berbeda. Dia tidak mencoba efisiensi dengan menambah jumlah kapal. Itu mustahil. Dia memilih menjadi efektif dengan mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Dia menggunakan Selat Myeongyang yang sempit untuk menetralisir jumlah musuh. Dia fokus pada inovasi teknologi kapal kura-kura untuk memaksimalkan aset yang tersisa. Dia melakukan hal yang benar meskipun sumber dayanya terbatas. Nah, terakhir kita bicara tentang pengambilan keputusan. Herbert Simon lewat teori Bounded Rationality menyatakan bahwa dalam krisis kita tidak bisa memproses semua data secara sempurna. Namun Yi Sun-sin menunjukkan kemampuan intuitional based yang matang.
Dia memproses pola arus laut dan celah psikologis musuh untuk mengambil keputusan yang paling rasional di saat yang paling kritis. Jadi, apa pelajarannya untuk kita hari ini? Kemenangan Laksamana Yi adalah bukti nyata integritas antara kepemimpinan dari Fiedler, kohesi dari Robin, dan efektivitas dari Drucker. Sebuah organisasi tidak akan mati karena kekurangan modal. Ia akan mati karena gagal mengelola perilaku manusianya. Gue Alisa Putra, semester 4 Administrasi Negara. Terus belajar karena setiap organisasi besar dimulai dari perilaku yang tepat. Stay organizer.